Jadi, kenapa kekuatan PE-nya sama tapi harganya bisa selisihnya jauh berbeda? So, disimak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi ini sekitar jam 11 malam ya, 11 lewat. Karena tadi saya ada prepare karena mau besok lusa mau ada trip kayak gitu, trip mancing. Terus istri saya juga lagi ngurusin bisnisnya tuh, jadi saya juga temani gitu. Dan karena saya udah beres dan istri saya masih di sini, jadi saya temanin sambil saya buat konten ini ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dicek aja video-video saya sebelumnya, karena di channel ini ada penjelasan tentang solusi mancing ya. Jadi terkait joran, terkait reel, terus PE, terus nanti juga kedepannya kita akan membahas tentang tutorial, tips, dan lain-lain lah, intinya seputar mancing. Jadi silahkan aja langsung klik tombol subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya jika saya mengupload video-video terbaru, teman-teman akan langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke? Dan sesuai dengan judul, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang senar pancing ya. Dan terkhususnya untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang senar PE. Tentu saja banyak teman-teman yang bertanya ya, kenapa PE itu terkadang kekuatannya sama, jadi spesifikasinya itu yang tertera pada kemasan itu sama, tapi biasa harganya itu berbeda, bahkan rentan harganya lumayan jauh gitu ya, ada yang sampai 100%. Yang satunya harganya katakanlah 150.000, yang satunya bisa sampai 300.000 gitu ya. Nah, kira-kira kenapa bisa demikian? So, kita akan coba bahas di video kali ini ya. Sebelum kita lanjut, mungkin saya akan sedikit memberitahu jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan senar PE ya. Jadi senar PE itu sendiri adalah senar branded, atau branded itu artinya rajutan ya, sebuah senar yang dirajut gitu dari beberapa helai benang, itu dirajut, itu namanya branded gitu ya. Jadi PE adalah senar atau benang yang dirajut atau branded yang bahan utamanya adalah polyethylene ya, atau biasa memang disingkat itu PE. Jadi PE itu adalah kepanjangan dari polyethylene. Nah, setelah kita mengetahui apa itu senar PE, lalu mungkin kita harus ada bayangan sedikit ya bagaimana proses pembuatan PE. Jadi proses pembuatan PE itu yang saya tahu secara sederhana, pertama PE itu akan dirajut ya, akan di break atau dikepang ya, dirajut menjadi satu seperti itu. Makanya kenapa di PE itu ada X8, ada X4, X6 sampai X16 seperti itu ya. Nah, itu artinya dia terdiri dari kalau X4 berarti 4 rajutan ya, 4 polyethylene tadi yang dirajut menjadi satu. Nah, misalnya dia X6 berarti 6 bahan atau 6 benang yang terbuat dari polyethylene tadi dirajut menjadi satu. Ya, jadi pertama itu adalah proses perajutan ya. Terus yang kedua itu adalah proses setelah dia dirajut, terus masuk ke dalam proses pewarnaan ya. Pewarnaan ini juga sebenarnya sangat penting untuk PE. Mungkin kita akan bahas di lain waktu ya, kenapa PE itu ada yang satu warna, ada juga yang beda-beda warnanya gitu ya. Ada yang multicolor dan ada juga yang single color. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Dan yang selanjutnya, proses terakhir ini biasanya tidak semua PE melakukan ini ya, tidak semua pabrik PE melakukan ini. Tapi PE yang sudah standar pasti akan melakukan, yaitu proses
clothing atau pelapisan, pemberian pelapisan pada senar PE yang sudah dirajut tadi, teman-teman. Dan kita akan masuk kepada pembahasan utama ya, sesuai dengan judul, kenapa kekuatannya itu sama tapi harganya bisa berbeda, seperti itu. Simpelnya begini, teman-teman. Jadi senar PE itu kita sebut saja di sini senar PE ya. Jadi mengapa senar PE itu kekuatannya sama sedangkan harganya biasanya jauh berbeda? Senar PE itu kan biasa tertera itu kekuatan ya, kekuatan dan diameter, biasanya seperti itu. Jadi misalnya PE2 ya, PE2 terus dia diameternya biasanya PE2 itu 0,20 biasanya ya, 0,20. Terus kekuatannya itu misalnya katakanlah 20 lips ya, biasanya 20 lbs seperti itu ditulisnya ya. Itu 20 lbs mungkin biasanya kekuatannya ada di angka 9 kiloan, 8 sampai 9 kiloan mungkin seperti itu kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang kekuatan, maka PE itu kekuatannya sama, teman-teman. Jadi PEA dengan PEB kekuatannya sama-sama 20 lips, sama-sama 30 lips. Dia kekuatannya memang sama. Nah, tapi PE itu fiturnya bukan hanya ada di kekuatan ya. Jadi PE itu fiturnya ada beberapa fitur ya di senar PE itu. Jadi yang pertama memang dia di kekuatan, oke. Yang kedua ada di color, oke. Yang ketiga ada di kekuatan, terus color, terus ada namanya fitur tekstur ya. Jadi teksturnya dia seperti apa. Dan yang keempat dia ada fiturnya adalah namanya daya gesek, seperti itu. Yang akan kita bahas kali ini adalah fitur daya geseknya, teman-teman ya. Jadi di proses ketiga tadi, clothing tadi, itulah yang menyebabkan kenapa PE ini bisa harganya itu lumayan selisih jauh seperti itu ya. Oke, saya sedikit jelaskan. Clothing itu mempengaruhi apa saja. Jadi clothing itu mempengaruhi yang pertama ketahanan warna pada PE ya, karena PE yang sudah dibeli warna tadi itu maka dia akan dilakukan proses pelapisan gitu ya. Jadi ini PE, ini senar, terus dia dilapisi lagi kayak gitu. Nah, jadi dia akan membuat warna itu tadi bisa bertahan lama. Oke, itu yang pertama yang dipengaruhi oleh clothing ya. Terus yang kedua, teman-teman, adalah daya gesek. Nah, ini biasanya yang memang fitur yang agak yang bisa mengangkat harga dari sebuah PE. Jadi semakin kuat daya gesek PE, maka PE itu biasanya akan semakin mahal. Karena bahan dari clothing atau bahan dari lapisan masing-masing PE ini tadi juga setiap merek PE itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi ada yang dia memang menggunakan namanya clothing PU, terus ada yang menggunakan yang namanya coating P-fluoro, terus ada juga yang miliknya merek dari Falcon itu dia menggunakan uni kristal atau apa seperti itu. Jadi memang masing-masing merek itu beda-beda dia bahan lapisannya, dan itu yang biasanya membuat mahal, teman-teman. Saya nggak punya contohnya sih, tapi mungkin ada satu kan. Sebentar, saya akan coba cek ya. Oke, teman-teman, jadi ternyata saya ada satu nih bekas PE saya, PE Kertang ya, Relic Nusantara. Nah, jadi di sini tertulis, 100% PE dengan clothing PU ya. Nah, artinya
PE ini clothingnya itu adalah menggunakan saya kurang tahu ya, PU ini bahan atau metode atau teknik saya kurang paham. Jadi untuk di PE Kertang ini dia menggunakan yang PU. Nah yang saya tahu PU ini lemah teman-teman. Jadi PU ini lemah. Ini adalah clothingan standar dari sebuah PE yang PU ini, yang saya tahu ya. Nah itu kenapa Kertang ini harganya lumayan terjangkau ya. Kertang ini lumayan terjangkau, sama dengan seperti Gerong ya, kalau saya tidak salah Gerong itu dia ada juga PU-nya itu Gerong. Nah beda dengan Jabrik teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan Jabrik itu ya, mungkin saya kasih lihat di sini. Nah coba teman-teman perhatikan ini, di Jabrik ini ada tulisannya P Fluoro ya. Nah itu adalah clothingan yang membuat Jabrik ini harganya lumayan mahal. Jadi Jabrik itu memang sangat-sangat tahan terhadap gesekan, sangat tahan dibandingkan dengan Gerong dan Kertang ini. Jadi Gerong dengan Kertang itu sebentar saja dia kena gesekan, maka dia akan bisa langsung putus. Beda dengan Jabrik. Oke, itulah alasannya kenapa harganya bisa berbeda walaupun spesifikasinya sama. Semoga bisa sedikit mencerahkan teman-teman ya, dan tidak selalu bertanya-tanya ketika lihat PE ada yang murah, ada yang mahal, sedangkan kekuatannya sama. Nah seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sharingkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, mohon dukungan untuk channel ini. Semoga kedepannya saya bisa konsisten memberikan informasi-informasi seputar dunia mancing tentunya, agar bisa menjadi referensi buat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekian, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.